Sebelum pertunjukan dimulai, kepada para penonton dilarang makan, minum, dan menggunakan rokok maupun rokok elektrik di dalam ruang pertunjukan. Dilarang mengambil foto menggunakan blitz atau kilat, mengubah mode ponsel menjadi mode silent, lalu tidak mengganggu jalannya pertunjukan dengan keluar masuk ruang pertunjukan. Sedikit sinopsis mengenai cerita ini. Bunga Semeradara bercerita tentang Asih, seorang anak yang terpisah dari masyarakat, terkepung oleh getir dan derita hidup. Ia berjuang mempertahankan sisa-sisa harkat, martabat, dan cita di tengah kelompok kaum urakan. Sementara para penguasa asyik bersetubuh dengan jiwa kebintangan. Ia berjuang mempertahankan sisa-sisa harkat, martabat, dan cinta di tengah kelompok kaum urakan, sementara para penguasa asyik bersetubuh dengan jiwa kebinatangannya. Kemelaratan, kelaparan, kepahitan, kesakitan, keputusasaan, dan kepenindasan dari Den Harjo, sang tuan tanah, kian merontokkan segenap daya hidupnya. Bunga Semeradara tidak tumbuh mereka sebab cinta, melainkan derita, duka, hianat, dan tangis yang mendera, menjadi lambang dari segala mana luka manusia. Hidup hanya menunda kekalahan sebelum pada akhirnya menyerah. Dari ruang pertunjukan Aula Universitas Nasional, dengan bangga Teater Gema Caraka mempersembahkan Bunga Semeradara karya W.S. Rendra, sutradara Robi Pandu. Selamat menghayati. Aku sangka kau akan berteriak seperti itu, Mira. Santai saja, jangan marah begitu. Jika kau Denarjo, Bukankah kau juga melukaiku, Mira? Kupikir semua wanita sama saja. Mira, kawinlah denganku. jangan kau. Aku sudah memiliki suami, Denarjo. Turutilah kemauanku. Kau bisa kujadikan kaya raya. Ku beri kau rumah yang serba mewah, Mira. Aku tak butuh semua itu. Ingat, kau bisa menjadi istri pria yang kaya. Seperti aku ini. Sebelum kau katakan aku tak butuh, Denarjo. Hanya dengan satu syarat yang mudah. Cerai dengan suamimu. Jika tak sudi menikah denganmu, aku tak sudi kawin denganmu, Denarjo. Baiklah. Kau boleh menolak usulku. Tapi ingat, uang sewa rumah 5 bulan harus kau bayar. Kalau kau tak mau bayar, kau harus pergi dari rumah ini. Dan kalau kau tak mau pergi, akan aku panggil polisi. Biar kalian semua masuk penjara. Kalian semua memang pantas di dalam penjara. Mira, aku lapar, Mira, buatkan. Den Harjo, jangan berisik aman. Aku sudah mau pulang. Mira, urusan kita sudah selesai, bukan? Oh iya, Mira. Baju merah itu sangat cocok untuk melakukan tubuhmu. Sampai jumpa.
dia kemarin, Mira? Dan apa dia kemarin? Nanti menagih uang sewa, Kang. Uang sewa? Uang sewa? Menagih uang sewa harus berduaan dalam rumah, Mira, ha? Jawab. Aku lagi ngomong, jawab. Mana sih? Masih bekerja, Kang. Itu karena uangmu tak cukup untuk membiayai kita. Apa, Mira? Apa? Bangsa. Bisa-bisanya kau bilang begitu, Mira. Mira, kau nggak tahu betapa busuknya telinga supir becak, Mira. Becakku seberang gunung, Mira. Setiap kayuhan itu merampas seluruh tenaga, menguras seluruh tenaga, dan kau masih bilang begitu. Dan sialannya lagi, para topeng itu meminta tagihan uang sewa becak, sehingga dia sedikit yang bisa kau bawa pulang, Mira. Dan kau masih bilang begitu, Mira. Gila, 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 juga gila, Mira. Mengapa kau menuduh baju seperti itu, Kak? Eh. Melampiaskan kemarahanmu padaku. Mengapa kau tumpahkan emosimu di rumah, Kak? Aku juga menderita, Kak. Tapi tak melampiaskan emosiku padamu. Mira, kalau aku nggak lelah sama mati, sudah hancur meja itu kupukul, Mira. Siapkan apa makanan? Aku lapar. Belum masak, Kak. Apa? Belum masak. Suami pulang dan kau belum ada makanan, belum masak. Hah? Kau ini saya ngapain aja sih, Mira? Hah? Kau bercubu-cubuan dengan Deharjo, iya? Apa sih, Kak? Aku sakit. Saya pikir-pikir ya. Saya minta maaf, Kak. Bukan fisikku saja yang sakit, hatiku juga sakit, Mira. Aku lapar. Siapkan aku makanan. Mira, Mira, Ini kenapa sih, Kak? Ceritalah padaku. kau tahu kan? Kalau kau itu cantik, Mira. Dan meski kau sudah menjadi istriku, banyak laki-laki lain yang juga mencintaimu, Mira. Karena kau cantik. Perasaanmu tak beralasan, Kak Lama. Aku memiliki banyak alasan. Semua temanku di pangkalan beca bilang begitu, bahwa kau selalu ramah-tamah dengan Deharjo. Aku memang terlahir dengan sifat yang ramah, Kak. Bagiku apa hakku untuk membagi-bagi dan membencinya, Kak? Tolol! Itu kan gak tahu batas-batasnya, Mira. Aku pikir mempunyai istri yang cantik akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi apa? Baju siapa, Mira? Baju siapa? Baju dan harjo, Kak. Baju darat itu. Deharjo. Ngapa di sini? Aku harus mencucinya, Kak. Mencucinya. Memang kau istrinya? Memang kau budaknya? Ini memberiku upah untuk mencucinya, Kak. Wah, Deharjo buat darah. Gila, dia cinta padamu, Mira. Fitnah, Kak. Fitnah, Kak. Dia merayu kamu menolaknya, Kak. Bohong. Kau pakai baju ini, baju merah, untuk apa? Untuk memberikan hatinya. Aku takut
Asih. Nggak mungkin, Bapak. Kita berdua kali Narjo. Nggak mungkin, Bapak. Bapak. Aku akan ceraikan. Bapak jangan. Cukup, Asih. Aku tak sudi tinggal dengan perempuan hina. Dasar perempuan tolong. Bapak, Bapak, Bapak jangan. Bapak, Bapak, Bapak. Sakitnya, Mak. Kenapa, Mak? Kenapa Bapak kayak gitu, Mak? Kenapa, Mak? Mak, Bapak kenapa? Bapak betul-betul nafsu, Asih. Kenapa, Mak? Gimana Asih gak ngerti, Mak? Dia tak percaya kata-kata aku, Asih. Bagaimana gak percaya, Mak? Asih gak ngerti, Mak. Tolong cerita sama Asih. Gak usah, Nak. Kau masih terlalu mentah untuk persoalan orang tua, Asih. Mak, Mak. Bukan kamu pernah bilang penderitaan itu barang hidup. Dengan gak ada penderitaan, hidup kita akan hambar, kan, Mak? Dan kalau kita berhasil merasakan penderitaan yang kita punya, kita pasti bisa menghargai kebahagiaan yang kita dapatkan, Mak. Mak, cerita sama Asih, Mak. Dapat dari mana kata-kata itu, Asih? Itu kan nasihat Mak buat Asih, Mak. Karena Asih selalu ngomong soal hidup kita. Mak, cerita sama Asih, Mak. Kau tak tahu, Asih. Ini kau makan saja. Makan, Mak. Masih ada ketela. Coba kau cari. Ketela. Mana, Mak, ketelanya, Mak? Gak ada, Mak, ketelanya, Mak. Nasi juga gak ada, Mak. Nasi Mak belum masak. Harus putih sedikit, Asih. Mak. Asih tadi dapat uang. Ini untuk Mak, ya, Mak. Tapi maaf ya, Mak. Uangnya Asih cuma segini. Ini untuk Mak. Ya, Mak. Makasih, Asih. Iya, Mak. Mak, kita sama Asih soal tadi. Kenapa Bapak sampai kayak gitu? Rumah kita berantakan, Mak. Bapak tahu, Asih. Ada kepentingannya. Mak, kalau Mak menyimpan rahasia, sedangkan gak ada
sudah gak percaya, Mak. Tapi dan hati memahami, Mak. Kau tak percaya kepada ibumu, Asih. Bukankah baru saja kau katakan bahwa percaya adalah dasar dari persahabatan, Asih. Mak, Aku ini ibumu, Asih. aku yang percaya. Aku yang melahirkanmu, Asih. Aku mencintai kau bahkan saat kau belum ada. Kau tak percaya kepadaku. Tuhan. Semuanya tak ada yang percaya kepada aku. Aku tak bersalah, Tuhan. Maafin Asih, Mak. Maafin Asih dan aku gak percaya sama Mak. Maafin Asih, Mak. Maafin Asih, Mak. Mak jangan sakit ya, Mak. Asih bakal beli obat buat Mak. Dada aku sakit, Asih. Maafin Asih, Mak. Aku ingin tidur kau selama-lamanya saja. Mak jangan, Copet! Mana copet gila itu? Sialan, lari kencang sekali. Jadi polisi di tempat kayak gini susah sekali. Pas lagi copet sialan itu. Aku
Asu! Ya kan? Teman-teman, Emang kita perlu? kalian lagi pesta ternyata ya. Iya dong. Copetan kita berhasil baik. Nyopet. Iya. Kalian nyopet. Nanya mulu lagi ke PRT lu. Kacau kan, Mar? Gue kira ini nggak nyopet. Awen dewe terkenal yang kesombong. Terus makanannya hasil nyopet juga. Gue kasih tahu ya, kalau punya Pak Amel itu dia dapat dari sisa-sisa restoran. Ini kalau punya kita beli di warung depan. Restoran sama warung depan yang enak itu kan? Iya. Yang harganya mahal juga, yang banyak. Bacot! Kamu aja makan sih. Pergi lu sana. Bukan gitu tuh, aku kan cuma nanya. Emang nggak boleh minta dikit, sisanya juga nggak apa-apa. Cok, kitanya lapar. Gak mungkin ada sisa ngekor. Aku belum pernah nyobain yang ini. Woi! Lu kan udah punya makanan sendiri. Mana sih Makan. Iya. Seharian makan dari kemarin aku belum makan, please. Bohong. Ada lu punya buah karet. Sumpah tadi gua lihat tuh nyolong kalau cari bapak selamat. Gua itu putri buat emak, karena emak itu lagi sakit. Udah deh apa gua nggak malu. Bukan gitu, Ja. Emakku itu lagi sakit. Tetangga bilang, emakku itu sakit. Tete. Salah. Penyakit apa itu BC? So pinter betul Asih. Gua kagak lu. Wes capek. Asih tuh bohong. Asih. Emang kan bisa sendiri kan? Tadi aja kamu aku ajak nyopet. Gak mau kan? Bukan gitu, kok. Asih nggak mau nyopet karena emak tuh larang Asih. Tadi kalau nyopet itu kan pekerjaan salah. Lihat dah. Sok kayak bener dia ya. Emang. Sih, gua kasih tahu ya. Lu tuh miskin. Lu tuh masih ngetik apa mau ke bagaimana sih? Banget amat. Amat aja kagak nurut sama mamanya ya. Mama, salah kalau aku nurut sama emak. Harus pulang kata-kata emak. Aku itu bukan kalian. Terus kadang-kadang lah, lu ngerengek-rengek. Jangan betul. Kalau aku ketangkep, emang kalian mau tanggung jawab? Gimana sama nasib aku? Asik Mak. Asik, kalau ketangkep Kak. Kasih Kak nangis. Gak sedih masih Mak. Apa sih? Dengar ini Kak. Pokoknya aku gak bakal mau nyopet kayak kalian. Nyopet itu pekerjaan salah, juga jangan tahu. Salah, bacot kan lo. Gua bener keren, gua aja malu. Gua gak senang tau gak? Berisik Ija. Jelas-jelas kita tidak pendapat. Justru perbedaan itu tuh yang bikin lu makin miskin. Tuh. Asik. Kan dulu juga sering nyopet. Ada sesaan bacot, kan lu tidak jahat sih. Dulu iya, kok Apa ya? Serangan. Pokoknya aku gak bakal nyopet ya kalian. Kalian ini bisikan tau gak? Anjing gue Asik. Lu yang lagi ngaji ya, Sak? Lu dapet besokan ini dari mana? Kita mau kalau gak ada duit. Ini tinggal ngamen ya, Lis ya? Iya, jangan nyopet ya, Boy ya. Lu, apaan lu rongsokan? Bau. Jika ya, berenang banget sama muka lu. Kagak ada langsung makan bohong gara-gara lu. Ayo, Lis. Aku ya hilang. Lanjut aja, Lis. Kita ngomong lagi, Lis. Malu kan, Nak? Dia layangan ya, tapi. Layangan tuh dari. Asik. Lu kayak baik banget kan? Tuh makan tuh. Udah enggak liat muka lu. Awas lu ya. Biarin aja, kita beli lagi. Kenapa?
Lihai betul kau berteriak pada orang lain. Iya enggak? Ternyata selain lihai berteriak, kau juga lihai mengikat kepala rupanya. Gara-gara kepalamu seperti balon-balon karet. Aneh. Kurang ajar betul kau ini. Apa sih? Dari macam-macam kepala dulu, Pak. Tenang, tenang dulu. Kau ini terlalu lekas marah. Sungguh, saya tak berniat untuk menyakitkan hatimu. Saya hanya menertawakan pertikaian tadi itu saja. Maaf kalau bersinggung. Gitu. Maaf, aku salah sangka. Hei, kau tidak apa-apa? Merasa batuku itu terlihat parah. Kau perlu ke dokter sepertinya. Aku itu nggak apa-apa. Aku itu sehat. Tapi aku emang butuh dokter. Emakku yang sakit. Saya turut bersedih mendengar. Oh iya, ayahmu itu si jagoan itu bukan? Siapa namanya? Si Ahmad? Iya, supir beca bukan? Iya. Yang orangnya ada tinggi. Iya. Iya, rambutnya tengah-tengah. Kok kamu tahu soal bapakku? Ternyata benar dugaan saya. Tentu saja saya tahu Ahmad. Karena belakangan ini Ahmad kerap bergaul dengan saya. Bapakku bergaul denganmu? Iya. Bapak kurang ajar. Udah tahu rumah sakit malah kelayapan bergaul sama orang aneh. Nah, kalau ibumu itu bernama Sumila bukan? Kok kamu tahu juga soal ibuku? Ya, saya sedikit tahu tentang Mira. Ya, karena tempo hari Ahmad bercerita pada saya. Ahmad bercerita kalau ia sedang bertikah dengan ibumu. Dan dalam cerita Ahmad, ibumu itu berselingkuh dengan Den Harjo. Hei, dengar ya. Emakku itu gak selingkuh sama Den Harjo. Malahan Den Harjo selalu nindas emakku. Jaga mulutku ya. Banyak. Kau ini cinta benar ya dengan ibu. Rasa cintaku itu mahal harganya. Kalau memang benar emakku berdosa, gak mungkin aku masih cinta sama emak. Kau tenang dulu. Saya sudah bilang. Saya hanya mengatakan apa yang Ahmad ceritakan. Bukan bermaksud saya untuk tidak percaya, itu saja. Ya sudahlah, lagi pula itu bukan urusanmu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Asih. Namamu Asih. Asih. Ya, namamu itu bagus dan menarik. Seperti ada cerita harapan yang tertanam di dalam. Bagus, menarik. Ya. Apa yang bisa dikatakan menarik dalam kehidupan orang sepertiku? Jangankan mikirin soal nama. Orang-orang bakal gak peduli sama nama kami. Apalagi hidup kami. Karena kami cuma bisa mikirin gimana hidup hari ini, hidup besok, bahkan hidup di hari selanjutnya. Itu pun kalau kami gak mati kelaparan. Mendengar perkataanmu tadi saya jadi teringat sesuatu. Kamu tahu, kalau cermin itu tak selalu menggambarkan sosok yang ada di hadapannya. Persis seperti dirimu. Maksudmu? Namamu itu adalah simbol dari cinta dan kasih sayang. Namun nasibmu. Ada apa dengan nasibku? Tidak. Tidak ada apa-apa. Lupakan saja. Kau ini sedang mengerjakan apa? Aku itu memulung barang bekas untuk nanti aku jual supaya aku dapat uang. Kau menjadi pemulung barang bekas. Tapi Pak, kau tahu kan, lingkungan di sini sangatlah kumuh dan itu bisa berbahaya bagi kesehatanmu. Aku tahu ya, makanya aku kena penyakit ini. Emakku juga sama. Orang bilang penyakit ini penyakit TBC. Maaf sebelumnya. TBC itu adalah penyakit paru-paru. Dan jika kau terjangkit, paru-parumu itu akan terasa sesak. Pantas saja paru-paruku itu makin sesak gara-gara bawa pakai lorong dan juga lantai pas yang lembab.
Kalau memang seperti itu, seharusnya aku tidak perlu menjadi pemulung. Kau tahu lingkungan di sini sangatlah kumuh dan batukmu itu sudah terlihat parah. Mengapa kau masih saja menjadi pemulung barang bekas? Ya kalau tidak kau akan mati kelaparan atau hidup dengan cara mencopet. Itu aku nggak mau. Itu aja harus dikasih tahu. Siapa sih namamu? Nama saya Ujang. Ujang. Mengapa kau tertawa? Itu bagus bukan? Namamu Ujang. Ternyata di dunia ini banyak yang namanya aneh ya. Kau ini ada saja. Tetapi itu cocok kan untuk saya. Cocok. Ujang. Apa pekerjaan Ujang? Pekerjaan saya adalah mengarang. Mengarang. Ya, Mengarang seperti anak-anak sekolah itu yang menulis di buku-buku itu. tidak seperti itu. Maksud saya adalah mengarang itu menulis untuk dijadikan buku, bukan menulis seperti anak-anak sekolah, bukan. Itu. Lalu apa saja yang sudah kau tulis Ujang? Ya, saya sudah menulis banyak lah. Terutama saya menulis tentang sastra. Sastra itu ayahmu kan? Bukan asik. Sastra itu bukanlah nama seseorang apalagi ayah saya. Tetapi sastra itu adalah seni. Dan bagi saya, seni itu adalah hal yang baik-baik dan yang indah-indah. Hal yang baik-baik dan indah. Nasi dan uang misalnya. Bukan seperti itu. Mungkin untuk saat ini kau hanya kurang mengerti saja. Habis ini yang indah bagi kami Ujang. Nasi dan uang sangat indah bagi kami. Ujang, Ya. kau kan tukang tulis. Tapi ngapain kamu ada di sini? Ya, saya di sini untuk mencari objek tulisan saya. Objek. Aduh, emangnya tukang tulis itu suka banget ya pengen pakai kata-kata yang susah. Dan apakah yang indah itu termasuk hal yang susah? Tidak sih, bukan seperti itu. Kau lihat sekelilingmu. Mungkin bagi orang lain, ini hanyalah puing-puing yang termasuk dalam barang-barang remeh. Tapi kalau bagi saya, barang-barang remeh itu seringkali terdapat keindahan di dalamnya. Dan maksud saya mencari objek adalah seperti ini. Dan selain itu, saya juga akan mencari kebenaran dari kehidupan orang-orang, termasuk kehidupanmu dan teman-temanmu sekalian itu. Buat apa Ujang? Ya untuk saya larang, biar mereka tahu keadaan kehidupanmu itu seperti apa. Dan mungkin jika sudah seperti itu, orang akan menganggap hal itu adalah yang indah. Buat apa Ujang? Hidupku dan teman-temanku itu tidak indah. Asik. Segala hal yang benar itu adalah indah. Dan bagi saya, meskipun hanya puing-puing sekalipun, ia tetap mengandung keindahan di dalamnya. Kurang ajar lo. Lu cuma mikirin diri lo. Lo gak mikirin bapak lo. Gak mikirin adik lo di rumah lagi sakit, dia masih kecil, Ija. Emak juga gak pernah mikirin Ija. Ija nyopet emak sama adek. Lu nyopet dapet duit, gak akan dikasih ke gua, gak pernah dikasih buat adek lu. Emak juga gak punya duit, gak pernah dikasih ke Ija, Mak. Masa emak jadi sama bapaknya? Iya, asik. Kenapa dengan bapak? Kenapa? Gua lagi ngomong sama lu. Pokoknya Ija gak mau pulang sebelumnya kasih Ija duit. Gua udah bilang sama lu, gua udah gak ada duit. Mikir pakai otak. Bodoh amat. Anjing ini kamu. Pulang, orang setan. Pulang. Pulang. Kau lihat sendiri kan yang tadi? Hal-hal semacam inilah yang nantinya akan saya tulis. Biar mereka tahu keadaan rakyat rendah senyata-nyatanya itu seperti apa. Dan biar mereka juga tahu apa yang sebenarnya ada di balik tempat-tempat mewah. Apa yang sebenarnya ada di balik tempat-tempat dansa. Akan saya telanjangi dunia ini dari segala kepalsuan. Kita ini hidup dalam bermasyarakat.
Jadi harus ada kerjasama. Dan kalau ada orang yang mau mewah sendiri, kalau ada orang yang mau menang sendiri, sudah sepantasnya ia hidup di hutan saja bagai orang yang biadab. Aduh Ujang, kamu tuh kayak Bung Karno yang lagi pidato. Tapi buat apa kamu kasih tau hal kayak gitu ke mereka? Mereka gak bakal mau denger. Tidak akan mau berpikir. Ya biar mereka itu memikirkanmu. Dan memang sudah sepantasnya untuk memperbaiki keadaanmu, Asih. Memikirkanku. Tidak Ujang, kami ini cuma rakyat rendahan Ujang. Mereka gak mungkin mikirin kami Ujang. Segala kerusakan ini terjadi akibat dari runtuhnya susila. Itu karena jika mereka ingin memperbaiki keadaan masyarakat yang hancur ini, mereka harus kembali memasukkan susila itu kepada rakyat rendahan. Sudah aku bilang Ujang, kami itu rakyat rendahan. Mana tahu soal susila? Ya memang masuknya susila di lingkungan itu sukar sekali. Sebab ia dirintangi oleh kemelaratan. Jadi untuk merintis jalannya, kemelaratan harus dihilangkan. Nah, betul. Kau pandai. Di berantasnya kemelaratan ini, memang harus kembali memasukkan susila sebagai pedoman dasar. Karena dalam susila, kita akan mendapatkan kedamaian. Dan jika sudah seperti itu, kita akan lebih mudah dan tenang dalam menghadapi kemelaratan. Tapi Ujang, kalau anak yang semacam lalu di sini, dia itu udah pernah digaruk. Bahkan kembali dengan perlakuan lebih buruk. Dia harus digaruk lagi Ujang. Ya, saya setuju. Anak yang melarat tadi memang sudah tidak dapat diperbaiki. Itu akibat dari pengaruh lingkungan yang buruk dan pendidikan yang tidak baik dari kedua orang tuanya. Gimana mereka mau tahu soal pendidikan? Sedangkan sehari-hari mereka cuma tahu cara saling makan. Ya maka dari itu Asih, yang masih dapat ditolong memang sudah seharusnya lekas-lekas ditolong. Dan yang tak dapat ditolong diharuskan untuk kembali digaruk dan diberi pendidikan yang baik. Karena jika tidak, mereka akan terus membuat keturunan hingga beranak cucu, hingga mereka tidak dapat diperbaiki lagi. Dan itu yang akan membuat mereka tambah melarat. Dan untuk menolong mereka dibutuhkan badan amal yang amat besar dan kerjasama yang besar pula. Dan saya mengarang untuk mendorong mereka memberi pertolongan kepada orang-orang sepertimu Asih. Ujang. Percakapanku tuh melelahkan Ujang. Aku mau jual ini ke pengepul. Tunggu dulu. Kau sedang sakit, untuk apa kau kesana? Ya untuk ku jual supaya dapat uang. Tidak usah. Aku ada sesuatu. Wah, banyak banget Ujang. Bagi Ujang. Iya, tapi kau tidak perlu kesana. Kau harus pulang. Ibu itu sedang sakit. Iya Ujang, makasih Ujang. Tunggu dulu. Nah, yang ini. Ini untuk kau jajan. Dapat uang lagi. Terima kasih Ujang. Ya, sama-sama. Banyak sekali orang. Makasih Ujang.
uang, Suti. Memang kau tidak punya anak lagi. Yang dompet, anakku yang besar, tidak bisa membantu kamu. Yang gila, cuma mau mikirin diri sendiri doang. Lu juga tahu setiap hari gua habis marahin dia. Dia udah rusak, dia lebih baik tidur di pinggir jalan. Coba aja kalau bapaknya belum mati, gak akan ada kejadian kayak gini. Suti, suamimu menyerangmu mati karena derita, Suti. Tapi bapakku meninggalkanku dan rumahku karena perbuatan pengendara dan perbuatan kemewahannya. Bapak malah pergi dari rumahku malah sakit, Suti. Suti, percayalah, Suti. Aku sangat miskin, Suti. Aku tidak punya uang, main saja dan lagi berusaha lagi matahin, Suti. Gua masih muda, gua gampang cari uang. Tapi sekarang gua udah gak muda lagi, udah gampang cari uang. Gua butuh duit, gua mana nih gua asih. Aku kasihan padamu, Suti. Tapi mau bagaimana lagi, nyawa emakku tergantung pada uang, Suti. Nyawa anak gua juga tergantung pada uang itu. Suti, aku cuma punya 25.000, Suti. Dan dengan uang ini aku bisa menjaga emakku tidak bekerja sampai besok. Gunakan kemanusiaanmu, Suti. Gunakan kemanusiaanmu. Mira udah tua sedangkan anak gua masih bayi. Mana yang pada dijaga? Aku yang masih sakit. Duit gua asing. Berikan uangku, Suti. Berikan uangku, Suti. Berikan. Duit gua uang. Suti, Suti. Berikan uangku, Suti. Duit gua asing. Berikan uangku, Suti. Berikan. Anjing, balikin gua asing. Suti, uangku, Suti. Berikan uangku, Suti. Wah, balikin duit gua. Uangku, Suti. Uangku, Suti. 20.000 gua robek. Duit gua sisa 5.000. Anjing, anjing. Anjing lu. Uangku, Suti. Uangku robek. Semua gara-gara kau, Suti. Berikan uang itu, Suti. Enggak. Berikan uang itu, Suti. Berikan. Enggak. Setan! Asih. Asih. Kita bagaikan anjing yang berebut tulang, Suti. Setan lu asih. Asih. Maafin Asih, Mama jadi bangun gara-gara Asih. Maaf, Mama tidur lagi aja ya, Ma. Maaf, Asih berisik, Ma. Apa ya Asih? Enggak ada apa-apa, Ma tidur lagi aja ya. Kenapa Suti dari kemarin? Bukan Suti, enggak ada, Ma. Nggak ada Suti, Ma. Ma tidur lagi aja. Benar pertanyaanku Asih. Kenapa Mas Suti binatang tadi? Kenapa Suti kemari? Suti kemari, Ma. Suti minta uangnya Asih utang tempo hari ke Suti. Tapi Asih cuma punya 25.000, Ma. Dan itu buat makan Mama lagi sakit. Tapi Suti nggak ngerti, Ma. Suti ngerebut uang itu dari Asih. Rasanya nyawa Asih yang direbut sama Suti, Ma. Asih hilang, Ma. Asih hampir jadi binatang gara-gara Suti, Ma. Berikan rumah Asih. Celaka, Ma. Celaka kalau kita harus hidup seperti anjing, Ma. Kau sakit kah? Batuk Asih udah terasa, Ma. Hati Asih yang sakit, Ma. Kenapa semuanya kayak gini sama kita, Ma? Bapak pergi,
Sebentar ya, Mak. Mak, senang sekali ya, sayang, Mak. Sebentar ya, Mak. Asih beli pizza buat Mak. Mak, nggak bisa punya buat Mak. Mak, maafin Asih, Mak. Sebentar ya, Mak. Ada, Mak. Ada, Mak. Asih beli pizza buat Mak. Cuma buat Mak. Tetap, Mak. Mak harus makan ya, Mak. Biar Mak cepat sembuh. Orang sakit kan harus makan pisang. Makan ya, Mak. Sama, Mak. Sama apa ini sih? Getir sekali. Getir, Mak. Padahal Asih udah milih setengah mati buat Mak. Ini aku yang hati Asih. Ini salah Asih. Maafin Asih, Mak. Maafin Asih ya, Mak. Mak. Mak, Mak istirahat aja deh. Mak istirahat aja. Mak, maafin Asih ya, Mak. Asih bakal bikin pisang lagi buat Mak. Enggak, Asih bakal bikin roti buat Mak. Biar Mak kayak orang kaya. Biar Mak cepat sembuh. Biar Mak bisa ketemu lagi sama Bapak. Ya, Mak? 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 Mak tidur. Mak, Asih sayang sama Mak. Sehat-sehat ya, Mak. Kepalaku sakit. Dadaku juga sakit, kepalaku sakit, kepalaku sakit. Aku lapar. Pisang. Pisang getir. Pisang getir. Mira! 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 Den, aduh, Den. Bangunlah, Mira! Cepat! Den, jangan berisik, Den. Mak, aku baru tidur, Den. Tolong, Den, jangan berisik. Ada apa, Den? Bangunkan dia, cepat! Kita boleh berpanas-panasan saja. Jangan, Den. Mak, aku baru tidur, Den. Tolong, Den. Mungkin ceritamu cukup untuk membuat orang lain sedih. Tapi aku kesini tidak untuk menangis. Aku kesini untuk menagih bayar uang sewa. Uang sewa, Den. Tapi saya nggak punya uang, Den. Uang saya sudah habis, Den. Den, Lagi-lagi kau mau cerita dongeng sedih. bukan begitu, Den. Tolong berikan saya waktu lagi, Den. Saya akan bayar utang uang itu, Den. Tolong, Den. Berikan saya waktu lagi, Den. Kau sudah kuberi waktu saat itu. Sekarang kau beri waktu lagi 3 hari. 3 hari, Den. Baik, Den. Akan saya pertaruhkan nyawa saya, Den. Terima kasih banyak, Den. Terima kasih banyak, Den. Terima kasih banyak, Den. Kau seperti jenderal yang menghadapi 1000 musuh. Den, aduh! Den, 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 Ada apa? Den, Kenapa berarti? si nyonya, dia nangis keras-keras, dia nangis histeris, sedih banget. Soalnya si Bogel, dia sakit, butuh bersehatan di mana-mana, Den. Di rumah, gimana, Den? Sabar. Pegang. Nah, ambil ini. Banyak amat, buat beli apaan nih, Den? Ini obat kutu anjing. Tapi banyak banget, Den. Emang harganya berapa, Den? Harganya 98.000.
saya taruh dulu. Ini punya Den. Tapi belinya kapan ya Den? Tunggu lebaran monyet. Ya sekarang lah. Iya. Makasih Den. 98.000 Den. Iya, Anjing. memang segitu harganya. Bisa gawat kalau anjing-anjing ini saya terkena kutu. Harganya saja 350.000. 350.000 untuk seekor anjing Den. Iya, makanya bayar uang sewa. Den, saya tidak punya uang Den. Akan saya bayar uang sewa rumah itu kalau masih udah sembuh Den. Tolong Den, berikan saya waktu lagi Den. Gak bisa. Lama-lama kau mau menipu bayar uang sewa. Saya tidak akan menipu Den. Meskipun uang sewa rumah 5 bulan yang harganya setara dengan anjing Den. Tapi bagi saya susah sekali Den mendapatkan uang itu Den. Tolong Den, Den hancurkan orang kaya. Den hancur mampu beli anjing beribu-ribu rupiah. Harga yang lebih daripada nyawa kami Den. Tolong Den. Lalu apa? Kau tak mau bayar uang sewa lantaran aku orang kaya? Tidak bisa begitu. Kalau kau tidak mau bayar, aku akan panggil polisi dan kalian akan masuk penjara. Tahu? Gitu Den. Sudah bangun kau rupanya. Pokoknya aku gak pernah mengusir kamu Den. Jujur saja, memang begitu. Rumah ini buruk datengin. Uang sewa sebenarnya tidak seberapa. Aku lebih suka mengubah rumah ini menjadi kandang anjing yang lebih bagus, yaitu anjing-anjing gigi saya. Karena anjing-anjing baik itu harus dirawat sepantasnya, tahu? Bajingan. Anak. Itu karena kau goblok, Mira. Kau goblok. Kau tak mau menceraikan si Ahmad. Nah, sekarang si Ahmad yang menceraikanmu. Mampus. Cukup Den. Tolong pikirkan kami Den. Jangan sia-siakan kami Den. Tolong Den. Aku sendiri sudah susah payah memikirkan anjing-anjing binti saya. Tapi kau tidak memikirkan kami Den. Kami manusia Den. Untuk apa aku memikirkanmu? Ranjangmu itu lebih rendah dari binatang. Untuk mulut buat aku bunuh kau Den. Asih. Mati kau Den. Awas kau dalam 3 hari. Den aja. Asih. Den aja. Dan ada bajingan. Mama dengar ada mama istirahat.
Ma, ma, ma tunggu Asi ya ma. Asi bakal cari bunga semerah darah buat ma, biar ma cepat sembuh ya ma, biar bisa kumpul lagi sama bapak. Ma tunggu Asi ya ma. Asi bakal cari bunga semerah darah. Bunga semerah darah. Bunga semerah darah. Bunga semerah darah. Asih di mana lo Asih? Gara-gara anak gua mati. Anak gua mati. Anak gua mati gara-gara Asih. Mira! Mira di mana sih Mira? Gara-gara anakku mati. Gua terlalu lama nikahin anak gua. Gua cuma minta duit gua yang dia utang. Terus dia ngajak gua berantem dan sekarang anak gua mati. Gua mau bunuh Asih. Di mana Asih, Mira? Mira! Mira, di mana Asih? Mira! Ada orang mati! Tolong! Uangku habis. Nanti saja, kita main lagi saja. Nanti habis itu, habis kita berjodoh lagi. Duit lo habis Ahmad. Muna. Ahmad. Gua di sini studi sama lo. Kadang gua butuh duit. Mana duit gua cepetan. Makanya, Tuti, kau kan yakin menang. Kau yakin akan membawa uangnya, jadi tenang saja, kita main lagi saja ya. Lu kecewa Ahmad. Gua juga kecewa. Anak gua yang bayi mati. Anak gua yang besar kamu diurus. Kecewa? Aku kecewa. Aman! Aman!
Apaan kau ini Ahmad? Kau lupa pada istrimu. Dia itu sedang sakit keras. Ya, sebenarnya ya, aku itu sangat cinta dengan Sumira. Tapi apa boleh buat? Dia bercumbu-cumbu dengan Den Harjo. Oleh karena itu, aku juga bercumbu-cumbu dengan wanita lain. Jadi kan? Kau tidak bisa seperti ini Ahmad. Betul ya, Hakim? Asing yang mengatakannya padaku kemarin. Jadi kau harus pulang, kau harus rawat dia. Ahmad, ayo pulang. Paling-paling dia itu sudah dirawat oleh Den Harjo, ya. Tidak begitu Ahmad. Den Harjo malah mendesak uang sewa rumah. Oh, Mira itu sudah dibelikan rumah oleh Den Harjo. Lantas kau percaya? Kau percaya dengan apa yang kau lihat? Kau percaya dengan apa kata orang-orang? Istrimu itu tak berlaku curang Ahmad. Mataku tak bisa ditipu, ya. Semua orang bilang begitu padaku. Mataku tak bisa ditipu. Itu fitnah Ahmad. Itu fitnah. Kau dengar kan? Itu bukan, kau dengar? Itu bukan. Aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Bagaimana kelakuan Den Harjo dengan Sumira di kamar dan... Dengar ya. Jiwamu itu mengalami kehampaan karena kau kecewa. Karena kau menganggap istrimu itu memperkosa Susila. Ya, kau kecewa. Dan kau juga dendam. Dendammu itu memberontak dalam jiwanya. Kau tak dapat pelampiasan akan hal itu. Jadi kau lampiaskan dendam itu pada Susila. Kau rusak Susila itu karena dendam. Karena kau melewat cinta dengan istrimu Ahmad. Alangkah aneh. Banyak orang yang memperkosa Susila karena dendam, kecewa dan putus asa. Ini adalah suatu tanda kelemahan dalam jiwa manusia. Seperti dirimu Ahmad. Kau lemah. Diam kau. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Padahal kau tak melihat kejadiannya, Ujang. Dalam keadaan penting, orang harus berbuat penting pula Ahmad. Tak kusangka kau akan berbicara sesuci itu, Ujang. Kau heran? Apakah memang di dunia ini sudah kehabisan kesucian? Ahmad, dalam lumpur pun sering terdapat intan di dalamnya. Diam kau. Parah. Bagiku, makian itu suatu teriak tanda menyerah. Aku bingung, Jang. Aku bingung. Apa yang harus kulakukan, Jang? Apa yang harus kulakukan? Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, Jang. Ahmad, aku sudah berulang kali mengatakan padamu. Itu harus pulang, Ahmad. Kau harus rawat Mira. Ayo Aku pulang. tak bisa pulang, Jang. Kenapa? Sumira sudah bukan milikku lagi. Ia milik Den Harjo. Kau harus percaya padaku. Mira itu masih bersih. Mira itu masih suci, Ahmad. Tak bisa, Jang. Aku tak bisa pulang. Ayo. Mira sudah bukan milikku lagi. Aku tak bisa pulang. Aku tak tahan melihat dia dirampas oleh orang. Aku tak bisa, Jang. Aku tak bisa pulang. Ahmad, aku ingin berbicara denganmu soal Sumira. Harjo, kau dengan Mira sama-sama hina kau. Terima kasih atas kemarahanmu padaku. Seharusnya kau kucekik sampai mati, Ben. Kalau aku mati, polisi akan marah dan kau tak ingin dipenjara, bukan? Lagi pula aku tak mau dikatakan buaya begitu saja. Aku ini orang sopan. Tapi kaulah buayanya. Kau suka bermain-main dengan orang hina seperti dirinya. Iya kau, Sudi tidak hina. Kau yang buaya darah kau. Kau merampas diriku, Den. Apa? Dirimu? Kau pikir aku mau berdua-duaan dengan orang yang hampir mati karena TBC? Aku orang sopan, bohong. Kau bujuk dia supaya dia jadi istrimu, kan? Kurang ajar kau. Istriku cukup banyak, tolol. Anjing kau. Kau tukang cemburu. Kau boleh pulang. Dan kau akan mendapat dia mengerang karena TBC. Kau telah menyanyikan dia, Den. Apa ya istriku? Peduli apa aku? Dengar, aku benci padanya. Aku ingin dia pergi dari rumahku. Aku lebih suka
mengubah rumahku menjadi kandang anjing yang lebih bagus daripada didiami penipu sewa rumah seperti istrimu. Bangsat! Hei, Ahmad kamu apa? Hei, Ahmad! Tidak perlu pakai kekerasan, Ahmad. Kau tukang cemburu membiarkan istriku sakit keras. Kau kejam. Kau yang kejam. Kau membiarkan istrimu sendiri. Hei, sudah. Cukup. Jam. Benarkan aku pulang. Kau kejam dan hancur. Kau anggap semua manusia ini seperti boneka mainan. Mereka akan kecewa. Mereka akan kecewa karena Mira udah jadi makan. Mira mati. Betul kan Mira mati? Iya, dia sudah mati karena batu-batu. Tentu tahu, lu yang mempercepat kematiannya dan harga. Diam! Kenapa kau tak katakan pada Ahmad tadi? Kenapa kau malah tertawa? Kau gila ya? Gua dendam. Gara-gara dia anak gua mati. Oleh karena Mira kan anakku mati. Bukan, tapi karena si anaknya. Gua minta duit gua yang dia utang. Terus dia ngajak gua berantem dan sekarang anak gua mati. Anak gua mati. Jadi karena itu Asih kau salahkan. Iya, gua mau bunuh hati, gua dendam sama hati. Itu kan salahmu sendiri. Bukan. Itu semua gara-gara Asih. Anakku itu mati karena sakit. Sudah habis perkaranya. Dia masih terlalu bayi untuk mati. Gak punya hati deh Hanjo. Lu binatang, lu gak punya hati. Masuk deh Hanjo. Binatang lah. Mereka semua hilang ingatan. Membuang waktu saja memikirkan mereka. Gue yang jangan kau aja. Bocah setan ini lagi. Kau yang setan, kau yang setan. Kau yang membuat aku sekarat, Den. Berikan aku uang, Den. Untuk beli bunga semerah darah, berikan aku uang, Den. Ibumu itu sakit TBC. Itu bukan salah saya. Tapi kau yang menambah sakitnya, Den. Aku butuh uang, Den. Untuk beli bunga semerah darah, Den. Bunga semerah darah. Tak ada obat macam itu. Betul ya, Papa? Emak aku yang butuh itu. Dengan uang, Den. Dengan uang itu. Copet. Aku butuh uang itu, Den. Den. Berikan aku uang itu, Den. Dasar pencopet gila. Berikan aku uang itu, Den. Berikan aku uang itu, Den aja. Hati-hati dengan barang itu. Dasar bocah kurang ajar. Tolong, copet. Tolong copet. Copet. Copet.
Anak itu memegang pisau. Iya, Pak Rt. Kalian sama sekali. Kalian semua makan enak. Kalian semua hidup enak. Sedangkan aku gak bisa hidup kayak kalian. Hidup aku susah. Aku bakal berbeda sama semuanya gara-gara kau. Gara-gara kau bangun karate. Biar aku mau itu dapat bukan gara-gara. Ibumu itu sudah mati. Ibuku gak mati, gak mungkin ibuku mati. Ibuku tuh mati itu, ibuku sekarat deh. Ibumu sudah mati. Dan aku senang karena aku bisa merubah itu menjadi kandang anjing yang lebih bagus. Dasar gila kalian gila. Lebih baik kau ubah kau ke rumah sakit jiwa untuk kau tinggal di dalamnya. Dan aku setan. Pisau mundur. Jangan. Diam. Mati kalian aja. Mati. Dicek, masih ada kali itu nafasnya, dicek, jangan takut. Ada apa ini? Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Bapak itu. Kenapa dia? Begini Pak, mula-mula dia mau mencopet saya. Terus lalu ia menggila dan datanglah anak-anak yang mengajarinya hukum. Tapi di tengah perkelahian ia mengeluarkan pisau. Kalau saya tidak awas Pak, saya mungkin mati dibunuh olehnya. Sudah, dia tidak bersalah, dia hanya membela diri. Nah, siapa yang melihat ini? Kita semua. Iya, lihat semua kita. Kalian semua menjadi saksi. Allah.
ayahnya mengapa ia ditikam? Ia copet dan ia bersalah. Bohong! Anakku tak mungkin seperti itu! Stop! Saya polisi. Kau dengar saya? Dia bersalah dan dia copet. Kau panggil tuh. Kau Den Harjo. Kamu berendah nyawa-nyawa manusia, Den. Asih kenapa? Asih ini bapak nah, ini bapak nah. Maafin bapak nah, maafin bapak nah. Asih. Bapak saya kamu apa? Sayang Asih. Bapak sayang. Asih tetap sama bapak, tetap sama bapak. Tetap sama bapak. Ya, Asih ya. Asih mau ikut emak. Ya, Asih. Bapak juga ikut ya saya, bapak juga ikut. Iya, Asih mau cari rumah semerah darah. Iya Asih. Dari sama bapak ya saya. Bapak cari kembang bunga semerah darah ya. Sama bapak ya, jangan tinggalin bapak juga. Semerah darah. Bunga semerah. Aduh, langit. Mengapa kau berwarna biru seperti laut? Mengapa kau berwarna merah seperti bunga gemerah darah? Asih bangun, Asih bangun. Langsung ke kantor. Sudah, Jangan dimayatkan tahu. Sudah, nggak bisa. Sudah, anakmu sudah meninggal. Jangan tinggalin. Sudah, anakmu sudah meninggal. Asih. Coba kau berontak. Bapak ikut nak. Kau coba deh, kau balik. Asih. Lepaskan aku. sudah. Asih. Lepaskan aku. Lepaskan. Tunggu malam nasib Asih. Bagaimana si Asih bisa menang kalau hanya satunya menangis saksinya? Asih. Asih. Hei, stop. Hei, Asih dah bangun. Dah bangun. Beri mereka ruang. Sudah. percuma, anakku sudah meninggal. Beri mereka ruang. Saya mohon. Sudah. Asih, aku ikut Asih. Aku ikut Asih. Oh langit. Oh langit. Di mana Mira? Di mana Mira? Mira. Maafkan aku Mira. Mira. Oh langit. Mengapa kau tak mengumandangkan seruanku? Mengapa? Mengapa? Di mana Mira? Di mana bunga semerah darah? Di mana? Bunga semerah darah. Tanganku. Tanganku merah. Tanganku merah. Tanganku berdosa. Tanganku merah, tanganku berdosa. Hanya bisa dicuci dengan darahku sendiri.
darah. Bunga semerah darah. Bunga semerah darah. 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 Asik. Asik. Mira. Mira. Asik. Aku ikut. Aku ikut. Mira. Asik. Asik. Maafkan aku, maafkan aku. Yang pertama, Minarti diperankan oleh Diva Hairunisa. Yang kedua, Polisi diperankan oleh Muhammad Agni. Selanjutnya, peran siswa sekolah Jaya diperankan oleh Adinda Damayanti. Selanjutnya, Butet diperankan oleh Cesa Hairunisa. Selanjutnya, Encik diperankan oleh Naura Nazifa. Selanjutnya, Gendis diperankan oleh Fania Aina. Lela diperankan oleh Zahwa Alifa. Dan yang terakhir, Puput diperankan oleh Indah Anissa. Selanjutnya, peran anak. Amel diperankan oleh Helenisa Febria. Lilis diperankan oleh Aulia Ramadan. Untuk diperankan oleh Francisca Agustia. Tika diperankan oleh Alicia Amanda. Ija diperankan oleh Alia Nur Azamra. Suci diperankan oleh Wikartika Amanda. Ujang diperankan oleh Fala Dinia. Den Mario diperankan oleh Muhammad Ardan.
oleh Zika Aprilia. Baik. Selanjutnya, tim produksi. Yang pertama, Sekretaris Aulia Ramadhani. Sekretaris kedua, Wikartika Amanda. Bendahara, Helenisa Febria. Bendahara 2, Muhammad Haif. Dokumentasi, Diva Hairunisa. Selanjutnya, tim kreatif, penata kostum Francisca Agustia. Penata kostum 2, Nawa Nazifa. Penata kostum 3, Alicia Amanda. Dilanjutkan oleh penata rias 1, Indah Anissa. Penata rias 2, Kanya Alina. Lalu penata artistik yang pertama, Muhammad Fardan. Selanjutnya, Falah Diniar. Selanjutnya, Alia Nur Azhara. Selanjutnya, Zahwa Alifa. Selanjutnya, Cesa Khairunisa. Selanjutnya, Zika Aklia. Selanjutnya, Alivia Mulyono. Dan yang terakhir, Muhammad Abdi. Selanjutnya, penata cahaya, Rizky Wahyu. Penata cahaya, Raihan Erlangga. Penata musik pertama, Arka Maulana. Penata musik kedua, Evri Rizky. Selanjutnya, stage manager, Nazwa Puspa. Stage manager 2, Adinda Damayanti. Selanjutnya, asisten sutradara, Alicia Amanda. Ini dia pimpinan produksi, Wikartika Amanda. Lalu sutradara Gemah Caraka, Robi Pandu. Dan yang terakhir, supervisi, Ananda Bayu.
Aman.